Cerita selanjutnya, Kemuning Ireng atau Buto. Di suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin malam suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana. Tapi suaranya masih terdengar. Pak Salim mencoba mencari sumber suara itu. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisahkan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihat sesosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam dan mata kecil di wajahnya. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar. Seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak makan. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Seingat Pak Salim saat itu hanya satu. Bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa sudah aman, Pak Salim menceritakan ini pada semua orang. Ada apa Pak Salim? Seperti mau menceritakan sesuatu. Ini Pak, tadi malam saya melihat Buto di sawah. Buto itu sedang memakan sisa gabah. Ih, ngeri sekali Pak. Palingan Pak Salim bohong. Iya itu, mimpi kali Pak. Kalian tidak percaya? Saya benar-benar melihat makhluk itu. Lihat di mana Pak? Ngeri sekali. Awas Pak, hati-hati jika bertemu makhluk itu. Awalnya Pak Salim menghiraukan perkataan warga. Namun, saat Pak Salim menceritakan pada tetangga sebelah rumahnya, Pak, tadi malam saya bertemu dengan Buto. Yang benar saja Pak. Di mana? Di sawah Pak. Wujudnya sangat menyeramkan. Tubuhnya tinggi, badannya besar. Kulitnya hitam legam dengan mata kecil di wajahnya. Makannya rakus, seperti lama tidak pernah makan. Pak Kino pun mendadak pucat, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Pak Salim, hati-hati. Bapak pernah mendengar mitos tua tentang Kemuning Ireng? Tidak Pak. Memangnya kenapa? Wajahnya mulai gelisah. Menurut kepercayaan, Kemuning Ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja dipanen. Dan siapa yang melihat Kemuning Ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun? Karena orang Jawa percaya Kemuning Ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun, ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Sesiapa yang melihat Kemuning Ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun. Karena Kemuning Ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja Kemuning Ireng itu memang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim pun mulai diliputi rasa takut. Setiap malam beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendelanya.
berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat, tapi beliau hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari selah bambu di dalam rumahnya. Dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, baru saja beliau membuka pintu dan melangkahkan kakinya, sontak Pak Salim kaget bercampur kebingungan. Beliau melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar saja, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Setelah kejadian itu, kabarnya Pak Salim menjadi gila, istrinya yang pertama kali tahu. Namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari yang menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semua kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari Kemuning Ireng. Dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya ada dua kemungkinan: mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya. Yang selanjutnya, Mbah Putri, Bahu Laweyan, dan Jin Penjaga. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati dulu di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang orang-orang katakan, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi, ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia tinggi besar. Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini sedikit berlebihan. Menurut cerita orang-orang yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung, tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Begini ceritanya. Dulu, Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat dengan kampung ini. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang
Di kiri kanan rumah pun hanya tanaman-tanaman liar. Saat itu, keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya, Mbah Putri belum juga dikarunia seorang anak. Kabarnya, banyak gosip yang berkembang, bahkan sampai suami ke-14-nya beliau, Mbah Putri, kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan suaminya sendiri. Namun, itu hanya sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak jauh dari desa ini. Karena sendirian inilah, kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatkah beliau sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau, termasuk para tetua kampung? Disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari patung itu terus bertambah, lagi dan lagi, sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul. Karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu, kabarnya di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyuman, yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya bahkan sampai ajal menjemput. Lalu, Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama-kelamaan entah apa yang terjadi di rumah itu. Tiba-tiba saja, suaminya jatuh sakit. Lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini, mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek Karso membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakek Karso datang, beliau sempat bertamu di rumah Mbah Putri. Berceritalah kakek Karso waktu itu. Rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana tidak mengenakan. Benar saja, rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu cara Mbah Putri melindungi dirinya. Di pernikahan berikutnya baru diketahui bahwa beliau adalah Bahulaweyan. Bahulaweyan adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai jin sejak pertama mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakai. Sebaliknya, mereka menjaga si Bahulaweyan. Namun, dengan catatan tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang Bahulaweyan, apalagi menikahinya, karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan Bahulaweyan tersiksa, lalu kemudian meninggal. Namun biasanya, Bahulaweyan hanya berakhir pada pernikahan ke-7. Karena setelah pernikahan ke-7, Bahulaweyan terlepas dari ikatan jin itu. Kenapa Mbah Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya karena yang ikut Mbah Putri bukan satu jin,
melainkan satu pasukan jin. Cerita selanjutnya, Sundel Bolong. Ada satu jalan di kampung ini yang bisa dikatakan paling dihindari. Karena di jalan ini seringkali terlihat seorang wanita cantik nan jelita, tengah duduk menunggu pedagang keliling lewat. Hanya saja di punggung wanita itu terdapat sebuah lubang menganga. Warga memanggilnya Sundel Bolong. Tidak sedikit mereka yang pernah bersaksi melihat makhluk yang satu ini. Karena kecantikannya kadang membuat seseorang tidak sadar. Termasuk Cak Mun yang dulu seringkali berjualan bakso dagangannya di kampung ini. Setiap kali ia akan lewat jalan itu, seolah firasatnya selalu diliputi perasaan tidak enak. Namun, ia tidak dapat menolak, sebab jalan itu merupakan akses satu-satunya ke kampung ini. Singkatnya, ada sebuah buk kuning atau tempat duduk yang dibangun dari semen, dan biasanya digunakan warga untuk nongkrong. Karena tempatnya sendiri berada di perempatan antara RT 3 dan RT 4, disinilah biasanya terlihat seorang wanita tengah duduk sendirian. Cak Mun yang tahu bahwa wanita yang tengah duduk sendirian itu bukanlah manusia, berusaha bersikap wajar. Namun, setiap kali melewati wanita itu, Cak Mun selalu mencium aroma amis daging ampela. Berbeda dengan Cak Mun, dulu ada penjual nasi goreng yang tidak tahu menahu tentang cerita ini, sehingga ia melewati jalan ini sendirian dan melihat wanita muda itu yang tengah duduk memanggilnya. Sepanjang malam, si penjual dibuat heran karena wanita itu sudah memesan lebih dari 7 porsi sendirian. Meski begitu, ia belum menaruh curiga sedikit pun. Setelah selesai, si wanita membayar penjual nasi goreng dengan uang yang sangat banyak. Sehingga si penjual itu berpikir bahwa malam ini sungguh beruntung. Sampai si wanita mengatakan, "Mas, bisa minta tolong?" Mendengar itu, si penjual nasi goreng bertanya, "Tolong apa, Neng?" Si wanita hanya mengatakan, "Punggung saya gatal, tapi tangan saya tidak sampai, Mas." Meski awalnya ragu, karena dianggap tidak sopan, akhirnya si penjual menyanggupinya. Berbekal ketidaktahuannya, si penjual itu pun mulai menggaruk punggung si wanita. Aneh, karena kulit si wanita ketika digaruk tiba-tiba mengkerut, seolah ikut tercabut. Selain itu, ada aroma ampela yang sangat amis dan membuat si penjual tidak nyaman. Dari hal-hal seperti itu, si penjual nasi goreng mulai curiga. Sampai di kuku jarinya ia mendapati belatung di sana. Kaget, si penjual melihat wanita di hadapannya. Rupanya, penampilan wanita itu sudah berubah. Rambutnya panjang, terurai dengan berantakan. Sementara, baju yang dikenakan menjadi kain kafan panjang dan tepat di punggungnya. Si penjual melihat daging terkoyak membentuk lubang besar. Di sana ia melihat ada puluhan belatung. Diakhiri suara tertawa cekikikan. Si penjual pun tumbang, jatuh, pingsan, dan baru ditemukan warga keesokan harinya. Akhirnya si penjual diberitahu bahwa yang menemuinya semalam adalah jelmaan Sundel Bolong yang memang suka usil di kawasan tempat itu. Takut dan ngeri, semenjak saat itu warga sepakat memberikan pencahayaan di jalan ini.
Hingga saat ini jalan itu masih terkenal dengan cerita ini. Meski penampakan sundel bolong sudah tidak pernah terdengar lagi. Yang berikutnya akan menjadi penutup cerita ini, yaitu cerita keranda mayat yang berjalan sendiri mengelilingi kampung. Sebegitu terkenalnya cerita ini sampai masuk koran lokal. Dan bila kalian mendengar cerita keranda mayat berjalan sendiri, itu pasti cerita dari kampung ini yang pertama kali muncul. Selesai. Demikianlah kisah dari Kampung Lelembut. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya. Tulis pendapat kalian dari cerita tadi di kolom komentar di bawah ya. Saya Fa undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.